Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akil Baihaqi. Saya adalah mahasiswa dari Perguruan Tinggi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan atau yang biasa disebut Polbangtan Medan. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu eh, tugas yang diberikan dari eh, wali dosen saya, yaitu tentang tugas untuk memenuhi nilai ujian tengah semester statistik saya. Eh, Baiklah, kita akan langsung ke topik saja. Baiklah, kita akan masuk di sini. Itu yang pertama ialah kita akan memasuki tentang dasar-dasar dalam statistik. Yang pertama ialah apa sih statistik dan statistika itu? Baiklah, di sini statistik itu adalah data atau sampel, dan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya nih ya, apa sih perbedaan antara statistik dan statistika itu? Jawabannya ialah kalau statistik itu ialah data atau sampelnya, sedangkan statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data atau sampel atau mempelajari tentang ilmu dari statistik tersebut. Nah, di dalam statistika itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ialah statistika deskriptif dan yang kedua ialah statistika inferensia. Terus ada yang bertanya lagi nih, misalnya nih, statistika kan dibagi menjadi dua tadi, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Jadi apa sih yang dimaksud dengan statistika deskriptif itu dan apa juga yang dimaksud dengan statistika inferensia? Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan statistika deskriptif dan statistika inferensia. Jadi, statistika deskriptif itu adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu himpunan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Sedangkan statistika inferensia itu ialah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Terus kita ketemu nih dengan kata-kata data karena ada di bagian statistika deskriptif, yaitu himpunan data, dan di statistika inferensia itu ialah mempresentasikan data. Terus mungkin ada yang bertanya lagi nih, eh, data itu apa sih? Jadi di sini data itu adalah berupa fakta yang memiliki makna. Nah, jadi di dalam data itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ialah data numerik atau numerical data, yang kedua ialah data kategori atau nominal data, dan ketiga ialah data ranking atau data ordinal. Oke, kita lanjut lagi. Oke, terus mungkin ada lagi nih yang bertanya nih. Tadi kan data dibagi menjadi tiga nih, yaitu data numerik, data kategori, dan juga data ranking. Jelasin dong apa yang dimaksud dengan data numerik dari ketiga data tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskannya lagi. Itu data numerik ialah data numerik atau numerical data itu ialah merupakan eh, tipe data yang dapat kita gunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Contohnya ialah mungkin dari tinggi badan, berat badan, suhu, dan lainnya. Dan terus
data kategori atau nominal data itu apa? Jadi, data kategori atau nominal data itu adalah merupakan data pada suatu objek yang mana penomorannya tidak melambangkan kedudukan atau tingkatan tertentu seperti pada data ordinal, artinya nomor yang diberikan hanya sebagai label atau kode saja. Itu contohnya seperti data jenis kelamin, agama, dan lain-lainnya. Terus apa sih yang dimaksud dengan data ranking atau ordinal data? Jadi, data ranking atau ordinal data itu adalah data yang penomorannya berdasarkan urutan atau tingkatan tertentu. Contohnya, ya seperti mengukur tingkat kepuasan dengan pilihan, yaitu dengan beberapa pilihan seperti yang pertama ialah pilihan tidak puas, itu yang kedua ialah pilihan cukup puas, yang ketiga ialah netral, yang keempat puas, dan kelima ialah pilihan sangat puas. Nah, dari keempat skala tersebut, nominal artinya menggolongkan ordinal mengurutkan dan rasio hanya membandingkan interval mengukur jarak. Oke. Terus apa sih yang dimaksud dengan informasi? Jadi informasi itu adalah kumpulan data nih, kumpulan data yang sudah mengkonfirmasi fakta yang akurat. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk yang ke sini yaitu ke data interval dan rasio. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang eh, singkatnya saja, tapi nanti saya akan menjelaskan bagian panjangnya. Jadi di sini interval itu ialah bilangan nol mutlak, yaitu yaitu tidak ada, masih ada bilangan di bawah nol. Jadi dia nol bukan bilangan yang paling kecil atau eh, nol belum habis angkanya, yaitu seperti -1, -2, -3, -4, -5, dan seterusnya. Rasio. Jadi rasio itu ialah bilangan mutlak ini. Bilangan mutlak atau tidak ada bilangan lagi di bawah nol, karena nol itu adalah bilangan paling kecil eh, di rasio. Itu versi singkatnya ya. Data interval dan data rasio itu adalah dua jenis data yang digunakan dalam statistik dan untuk menganalisis data. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian yang cukup panjangnya. Data interval itu adalah data yang memiliki urutan dan jarak antara angka-angka yang diperhitungkan, dan data ini menggambarkan perbedaan nyata antara nilai-nilai tetapi tidak memiliki titik nol yang mutlak. Sebagai contoh, suhu dalam Celcius adalah contoh dari data interval. Meskipun ada perbedaan nyata antara suhu 10 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius, tetapi bukan berarti suhu 0 derajat Celcius itu memiliki suhu absolut 0. Jadi di sini dijelaskan ya bahwa itu di bagian akhir yang mengatakan 0 derajat Celcius memiliki bukan suhu yang disebut absolut 0 ya, karena kita tahu seperti suhu, seperti satuan Celcius itu 0 itu bukan 0 itu bukan suhu yang paling rendah, karena masih ada di bawah-bawah 0, yaitu -1, -2, -3, dan seterusnya. Terus apa sih yang dimaksud dengan data rasio? Data rasio adalah urutan dan jarak antara angka-angka tetapi memiliki titik nol yang mutlak. Artinya angka 0 pada data rasio menunjukkan tidak adanya atau keberadaannya yang kosong, tidak seperti data interval tadi nih. Contoh dari data rasio itu ialah seperti berat badan, tinggi badan, dan pendapatan. Nah, jadi seperti yang dijelaskan ya untuk yang terakhir ya. Jika seorang memiliki berat badan 0 kg, berarti dia tidak memiliki berat badan sama sekali. Jadi di rasio ini itu contohnya seperti berat badan, tinggi badan, dan pendapatan. Nah, untuk yang ketiga nih,
itu dia tidak ada di belakang nol lagi. Jadi ya pure kosong. Jadi kalau misalnya berat badan kan kita tahu lah ya, 0 kilogram itu adalah paling kecil. Sedangkan kalau minus nggak ada minus ya kalau di tinggi badan maupun berat badan dan pendapatan itu berarti nol. Berarti yang paling kecil adalah nol, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini juga saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan dari data interval dan data rasio ini. Jadi kita masuk ke data intervalnya dulu. Kelebihan dari data interval itu ialah yang pertama ialah memiliki jarak yang dapat diukur antara angka-angka. Setelah itu yang kedua ialah memudahkan perhitungan statistik seperti rata-rata dan standar deviasi. Terus yang ketiga ialah cocok untuk menganalisis perbedaan atau perubahan antara nilai-nilai. Nah, yang keempat ialah menggambarkan hubungan sebanding dalam bentuk grafik. Yang kelima ialah memungkinkan untuk adanya operasi matematika seperti penjumlahan dan juga pengurangan. Keenam ialah menyediakan informasi yang relatif mendalam tentang perbedaan antara nilai-nilai, seperti itu. Dan yang terakhir ialah digunakan dalam banyak jenis analisis statistik yang umum. Nah, sekarang kita masuk nih kekurangan dari data interval tersebut. Jadi kekurangan dari data interval itu ialah yang pertama, yaitu tidak memiliki titik nol mutlak seperti yang saya katakan tadi, bahwa masih ada bilangan di bawah nol, tuh. Masih ada bilangan minus, 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 seperti itu. Itu yang kedua ialah tidak memungkinkan perbandingan rasio antara angka-angka. Terus yang ketiga ialah tidak bisa digunakan dalam perhitungan statistik seperti perkalian ataupun pembagian, yaitu interval-interval tidak bisa digunakan untuk perhitungan statistik tadi seperti perkalian ataupun pembagian ya. Keempat ialah batasan dalam menggambarkan rasio antara nilai-nilai. Yang kelima ialah kurang lengkap untuk menggambarkan komparasi absolut. Nah, yang keenam itu ialah mengandalkan data lain seperti data rasio untuk menganalisis yang lebih jelas, untuk analisisnya agar lebih jelas nih. Jadi dia tidak bisa tunggal nih data interval nih. Jadi dia harus yaitu membutuhkan data rasio untuk membantu menganalisis data dia agar hasilnya itu lebih jelas dan lebih akurat. Dan yang terakhir ialah data rasio ini rentan terhadap kesalahpahaman interpretasi data. Ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Oke, jadi kita akan lanjut lagi. Dan di sini kita akan masuk ke data rasio. Jadi kelebihan data rasio itu juga ada 7, sama seperti tadi data interval. Itu yang pertama ialah memiliki titik nol yang mutlak. Seperti yang kita lihat tadi ya, yang saya jelaskan tadi, bahwa rasio itu memiliki kelebihannya itu ialah memiliki bilangan nol yang mutlak, bahwa nggak ada bilangan lagi yang paling kecil selain nol. Jadi paling kecil tuh yang paling kecil tuh ialah nol, habis kayak gitu. Yang kedua ialah memungkinkan perbandingan rasio yang akurat antara angka-angka. Yang ketiga ialah dapat digunakan dalam perhitungan statistik lanjutan seperti perkalian dan pembagian. Yang keempat itu ialah cocok untuk analisis yang memerlukan perbandingan yang absolut. Yang kelima ialah memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perbedaan absolut nih. Yang keenam ialah lebih mudah digunakan dalam analisis yang melibatkan operasi matematika kompleks. 7 ialah menawarkan interpretasi yang lebih jelas dalam analisis data. Terus kita akan masuk untuk kekurangan dari data rasio ini. Yang pertama ialah tidak memberikan informasi lengkap tentang perbedaan antara nilai-nilai. Yang kedua ialah tidak bisa langsung menggambarkan perbedaan yang relatif. Yang ketiga ialah rentan terhadap interpretasi yang salah tanpa konteks yang tepat. Terus yang berikutnya itu ialah tidak representatif dalam analisis yang memerlukan perubahan atau perbedaan.
Yang kelima ialah perhitungan statistik, seperti rata-rata dan standar deviasi mungkin tidak akan relevan, seperti itu. Terus selanjutnya ialah tidak semua jenis data dapat diubah menjadi data rasio nih. Dia nggak bisa semua jenis data itu kita tidak bisa menjadikannya menjadi data rasio tadi. Walaupun sebenarnya ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya juga. Dan yang terakhir ialah memerlukan pemahaman yang hati-hati dalam menginterpretasi dan menganalisis nih. Jadi kita ini harus betul-betul untuk menganalisis menggunakan data rasio nih, menggunakan data rasio ini. Soalnya mungkin salah-salah dikit ataupun kalau kita tidak memahami atau tidak hati-hati, mungkin datanya akan lain, datanya akan salah seperti itu. Oke, kita lanjut. Sini kita akan masuk ke ukuran pemusatan data, yaitu apa sih ukuran pemusatan data ini? Jadi ukuran pemusatan data itu adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang boleh diusutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Beberapa ukuran keragaman yang sering kita temui adalah range atau tentang sama dengan kisaran sama dengan wilayah. Terus ada simpangan atau yang biasa disebut di dalam statistik itu deviasi atau deviasi. Terus ada varian yang biasa disebut sebagai ragam, simpang 10 aku atau yang biasa disebut sebagai standar deviasi, dan koefisien keragaman. Nah, terus kita masuk nih ke data primer dan data sekunder nih. Apa sih yang dimaksud dengan data primer? Apa sih yang dimaksud data sekunder nih untuk memahaminya ya? Jadi data primer itu ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan peneliti bersangkutan. Sedangkan data sekunder ini adalah data yang dikumpulkan oleh penelitian sebelumnya dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan pada penelitian sendiri. Oke, kita akan masuk lagi ke discrete atau discrete, di mana ada karena dihitung atau counted, tidak memiliki koma atau integer. Contoh ialah lemparan dua buah dadu dengan angka-angkanya seperti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah itu continue atau continuous. Yaitu yang pertama ialah ada karena diukur atau measured, terus memiliki koma dan nilainya tidak terbatas atau infinite. Contoh ialah berat badan, tinggi badan, nilai mahasiswa, dan sebagainya. Skala Likert. Apa sih skala Likert itu? Skala Likert adalah suatu skala psikometri yang umum dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama penemunya, yaitu Francis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Seperti itu. Nah, baiklah. Sini kita akan masuk tentang perbedaan dari populasi sampel. Populasi dan sampel adalah jadi perbedaan dari populasi dan sampel ini adalah populasi itu adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari objek penelitian tersebut. Nanti di bagian-bagian akhir saya akan menjelaskan dari gambarnya ya, tapi nanti di bagian akhir. Cara kita menentukan sampel itu ialah yang pertama itu memahami dulu nih topik penelitian kita. Terus yang kedua itu ialah menentukan rumus-rumus masalah dari penelitian kita. Yang ketiga ialah menentukan hipotesis penelitian dan memahami hipotesis penelitian kita terlebih dahulu. Jadi kita menduga-duga dulu. Yang keempat itu ialah memahami macam populasi dan sampel penelitian. Yang kelima ialah menentukan jenis dan apa yang akan digunakan pada penelitian ini. Terus yang keenam ialah menentukan jenis populasi yang akan digunakan untuk penelitian. Yang ketujuh ialah menentukan populasi penelitian dengan berdasarkan hipotesis dan topik bahas penelitian dan terakhir ialah melakukan penelitian tersebut. Seperti itu.
Kita akan masuk ke bagian mean, median, dan modus. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga hal ini? Jadi saya akan menjelaskannya. Yang pertama ialah mean. Apa sih yang dimaksud dengan mean itu? Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Dan nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyak data. Mean menjadi ukuran pusat data itu. Terus modus. Apa sih yang dimaksud dengan modus? Jadi modus ini adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Di modus itu juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi di dalam statistika tersebut. Jadi, terus kita akan masuk ke median. Median ini apa sih? Jadi median itu adalah nilai tengah dalam kumpulan data yang telah diurut secara terurut. Nah, itu dia tadi median. Nah, sini kita akan masuk tentang perhitungan-perhitungannya menggunakan memasukkan rumus. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Ci kuadrat. Apa sih yang dimaksud dengan Ci kuadrat itu? Jadi Ci kuadrat itu adalah metode Ci kuadrat atau X2 yang digunakan untuk mengadakan pendekatan atau mengestimate dari beberapa faktor atau mengevaluasi frekuensi, mengevaluasi frekuensi diselidiki atau frekuensi hasil observasi atau F0 dengan frekuensi yang diharapkan atau FE dari sampel, apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan atau tidak. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, maka perlu diadakan teknik pengujian yang dinamakan penguji X kuadrat. Nah, jadi seperti itulah untuk pengertian dari C kuadrat ini. Prinsip dasar dari C kuadrat itu ialah proses penguji C kuadrat adalah membandingkan frekuensi yang terjadi atau observasi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Jadi bila nilai frekuensi observasi dengan nilai frekuensi harapan yang sama, maka dikatakan tidak ada perbedaan yang bermakna atau bisa disebut sebagai signifikan. Sebaliknya, jika nilai frekuensi observasi dan nilai frekuensi harapannya berbeda, maka dikatakan ada perbedaan yang bermakna atau signifikan. Terus kita akan masuk dengan cara menguji X atau cara menguji nilai X nih. Jadi yang pertama ialah buatlah hipotesis berbentuk kalimat. Jadi buatlah praduga sementara yang berbentuk kalimat. Tetapkan tingkat signifikannya, hitunglah nilai X kuadratnya. Setelah itu buatlah kaidah keputusan, yaitu jika X2 hitung lebih besar sama dengan X2 tabel, maka tolak H0. Artinya, tolak H0. Artinya, signifikan. Carilah X2 tabel dengan menggunakan tabel X kuadrat. Kemudian buatlah perbandingan antara X2 hitung dengan X2 tabel. Yang terakhir, simpulkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung X kuadrat yaitu seperti yang kita lihat di bawah ini, X kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FE kuadrat per FE, yang dimana itu ialah X kuadrat itu adalah nilai dari C kuadratnya, F0 itu ialah frekuensi yang diobservasi atau frekuensi empiris, terus FE-nya yaitu frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoritis. Oke. Nah, jadi di sini ada contoh tabelnya, yaitu contoh tabel dari frekuensi observasi dari 250 orang pemirsa televisi sebagai berikut nih. Yang pertama, di tabel pertama itu di kolom pertama yaitu stasiun televisinya, di kolom kedua ialah stasiun paling favorit, dan di kolom ketiga ialah totalnya. Di mana di bagian kolom stasiun TV itu ada dari media RCTI, ada dari media SCTV, dan ada media dari Metro. Dan stasiun paling favoritnya itu ialah untuk RCTI. RCTI itu memiliki angka seperti 80, 25, 10 dengan total penjumlahan dari semuanya yaitu 115.
SCTP yaitu memiliki nilai 25, 20, 25 dengan total penjumlahan semuanya yaitu 90. Dan Metro memiliki angka atau nilai yaitu 20, 10, 15 dengan total penjumlahan keseluruhan yaitu 45. Setelah itu kita penjumlahan nih ke bawah nih, yaitu semua dari saluran televisi tersebut nih. Jadi penjumlahannya itu seperti yang RCTI itu 80, ke SCTV sampai Metro tuh dari 8 penjumlahan ke bawah nih, 80, 25, 20 menjadi 125. 25, 20, 10 jadi 75, 10, 25, 15 jadi 50. Dengan penjumlahan total hasil semua yaitu 125 ditambah 75 ditambah 50 menjadi 250. Nah, di sini kita akan menguji hipotesis nih. Langkah yang pertama ialah mencari H alternatif dan H0-nya. Jadi H alternatifnya adalah masyarakat memiliki minat yang berbeda terhadap 3 stasiun televisi tersebut. Dan H0-nya adalah masyarakat tidak memiliki minat yang berbeda terhadap 3 stasiun televisi tersebut. Dan langkah kedua kita akan mencari frekuensi yang diharapkan atau FE dengan memasukkan rumus FE sama dengan sigma FK dikali sigma FB per sigma T. Nah, seperti ada perhitungan-perhitungan di sini nih. Jadi kita lihat di sini. Jadi FE sama dengan 125 dikali 115 per 250 sama dengan 57,5. 75 dikali 15 sama dengan 250 sama dengan 34,5. 50 dikali 15, 50 dikali 115, maaf, per 250 sama dengan 23. FE, terus di bagian kedua ya FE sama dengan 125 dikali 90 per 250 sama dengan 45. 75 dikali 90 per 250 sama dengan 27. 50 dikali 90 per 250 sama dengan 18. Yang ketiga yaitu bagian ketiga ialah FE 125 dikali 45 per 250 sama dengan 22,5. 22,5. 75 dikali 45 per 250 sama dengan 13,15 dan 50 dikali 45 per 250 sama dengan 90. Nah, yang langkah ketiga ialah mencari C kuadrat atau X2-nya nih dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FE kuadrat per FE. Nah, sini kita akan cari lagi. Oke. Sini kita akan masuk untuk mencari C kuadratnya yaitu dengan memasukkan X kuadrat sama dengan 80 dikurang 57,5. 57,5 kuadrat per 57,5 itu sama dengan 8,80. Terus sambung lagi nih 25 dikurang 34,5 kuadrat per 34,5 sama dengan 2,62. Habis itu 10 dikurang 23 kuadrat per 25 sama dengan 7,34. Terus pada bagian kedua ialah X kuadrat 25 dikurang 45 pangkat 2 per 45 sama dengan 8,89. 40 dikurang 27,2 per 2 akar 2 per 27 sama dengan 6,26. 25 dikurang 18 kuadrat per 18 sama dengan 2,72. Terus di bagian ketiga X kuadrat sama dengan 20 dikurang 22,5 kuadrat sama dengan 22 per 22,5 sama dengan 0,28. Terus 10 per 13,5 kuadrat dikurang 13,5 kuadrat per 13,5 sama dengan 0,91 dan 15 dikurang 9 kuadrat per 9 sama dengan 4. Jadi di sini cara menghitung C kuadratnya itu ialah menghitung hasil keseluruhan. Itu dengan memasukkan rumus X kuadrat sama dengan 8,80 ditambah 2,62 ditambah 7,34 ditambah 8,89 ditambah 6,26 ditambah 2,72 ditambah 0,28 ditambah 0,91 dan ditambah 4
mendapatkan hasil 41,84. Itu dia. Terus apa lagi nih? Nah, di langkah keempat tuh kita akan mencari X2 tabelnya. Itu diketahui sama dengan K dikurang 1 kali B dikurang 1, yaitu di mana 3 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 2,2 atau sama dengan 4. Dinilai X2 tabel untuk untuk alfa 0,01 atau 1% dan alfa 0,05 atau 5%, yaitu 13,28 dan 9,49. Nah, jika X2 hitung lebih besar sama dengan X2 tabel, maka tolak H0 artinya signifikan. Dan jika X2 hitung kurang dari sama dengan X2 tabel, maka prima H0 artinya tidak signifikan. Ternyata nih, X2 hitung lebih besar X2 tabel atau 41,84 lebih besar dari 13,28, maka H0 ditolak artinya signifikan. Kesimpulannya, masyarakat memiliki minat yang berbeda terhadap 3 stasiun televisi tersebut. Seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan masuk ke materi selanjutnya, itu korelasi Spearman. Apa sih korelasi Spearman rank tersebut? Yaitu ya uji korelasi Charles Spearman atau Spearman rank correlation coefficient atau Spearman Roh adalah uji hipotesis untuk mengetahui hubungan dua variabel yang berdata berdata ordinal atau salah satu variabel berdata ordinal dan lainnya nominal maupun rasio terkait dengan karakteristik skala data ordinal tersebut. Maka uji korelasi Spearman termasuk statistik non parametrik, yaitu tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Dalam korelasi rank, Spearman awalnya akan melakukan peringkatan atau ranking terhadap data yang ada, kemudian baru melakukan uji korelasi. Jadi tujuan dari analisis korelasi rank Spearman yaitu yang pertama ialah melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan dua variabel. Yang kedua ialah melihat arah atau jenis hubungan dua variabel. Yang ketiga, melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Nah, kriteria tingkat kekuatan korelasi ialah yang pertama ialah nilai koefisien korelasi sebesar 0,0 sampai 0,25, hubungannya itu sangat lemah. Terus kalau dia 0,26 sampai 0,50 berarti hubungannya cukup. 0,51 sampai 0,75 berarti hubungan kuat. 0,76 sampai 0,99 berarti hubungannya sangat kuat. Dan 1 dan 1,00 berarti hubungannya itu sempurna. Seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan sedikit nih tentang arah korelasi. Dilihat pada angka koefisien korelasi sebagaimana tingkat kekuatan korelasi. Besarnya nilai koefisien korelasi tersebut terletak antara +1 sampai dengan -1. Jika koefisien korelasi bernilai positif, maka hubungan kedua variabel dikatakan searah. Maksud dari hubungan yang searah ini adalah jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Sebaliknya, jika koefisien bernilai negatif, maka hubungan kedua tersebut tidak searah. Tidak searah artinya jika variabel X meningkat, maka variabel akan menurun, seperti itu. Jadi dia tidak searah nih. Nah, langkah penghargaannya itu ialah yang manual itu seperti ini dengan rumus RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D2 per N kuadrat dikurang 1, di mana RS koefisien korelasi rank Spearman, habis itu minus D, yaitu beda ranking antara variabel bekas X dan variabel terikat Y. Dan minus N ialah banyak data amatan. Jadi ini adalah contoh soalnya. Itu adalah contoh soalnya. Ya, dan saya akan menjelaskan jalannya saja ya. Jadi minus D kuadratnya itu adalah 22, minus N-nya adalah 10. RS sama, jadi kita akan masukkan rumusnya, yaitu RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D2 per N kuadrat kurang 1, yang dimana RS
sama dengan 1 dikurang N22 per 10 kuadrat dikurang 1. Setelah itu mendapatkan hasil dari penambahannya menjadi RS sama dengan 1 dikurang 132 per 10, 100 dikurang 1. RS sama dengan 1 dikurang 132 per 10 per 1099. RS sama dengan 1 dikurang 132, 990. RS sama dengan 1 dikurang 0,133 dan hasilnya adalah RS sama dengan 0,867. Berdasarkan hasil didapatkan RS adalah 0,867 yang artinya berhubungan antara variabel skor motivasi kerja dengan skor kinerja memiliki korelasi yang kuat. Seperti itu. Sini ialah dengan menggunakan SPSS nih. Dengan menggunakan SPSS itu menginput data atau menganalisis ataupun output SPSS. Input data ke spreadsheet Microsoft Excel, kemudian copy dan paste ke spreadsheet data view SPSS. Lanjutkan dengan input parameter deskripsi ke spreadsheet data variabel SPSS. Yang pertama itu ialah dengan mengklik analisis correlate bivariat. Yang kedua ialah pindahkan anemia dan triple BL ke variables. Yang ketiga ya pilih Spearman to tell atau flag dan flag significant correlation, terus klik OK. Nah, ada contoh soal 2 nih. Ada contoh soal 2 nih. Dan rumusan masalahnya itu ada nih, seperti apakah ada hubungan antara kepemimpinan asisten kebun dengan motivasi kerja karyawan panen. Hipotesisnya itu yang pertama ialah tidak ada hubungan antara kepemimpinan asisten kebun dengan motivasi karyawan panen. Yang kedua, yang untuk H1-nya ialah atau H alternatifnya ialah ada hubungan antara kepemimpinan asisten kebun dengan motivasi kerja karyawan panen. Jadi bisa dilihat dari tabel-tabelnya, bisa dilihat. Nah, jadi di sini untuk menggunakan SPSS bisa dilihat. Saya akan beri waktu untuk melihat. Oke. Jadi sini akan keluar output seperti ini. Jika dia nanti sudah selesai semua, maka akan keluar seperti ini. Terus analisa interpretasi hasil dan kesimpulannya itu melihat signifikan hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Terus yang kedua ialah melihat tingkat keeratan hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Dan ketiga ialah melihat arah jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen nih. Seperti itu. Nah, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu korelasi ganda nih. Apa sih yang dimaksud dengan korelasi ganda? Jadi korelasi ganda itu adalah merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji data. Tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Korelasi ganda atau multiple correlation merupakan korelasi yang terdiri dari dua variabel bebas X1, X2, serta satu variabel terikat Y. Nah, apabila perumusan masalahnya terdiri dari 3 masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhana. Oleh karena itu, berikut ini hanya akan dikemukakan cara perhitungan ganda antara X1 dan X2 dengan Y. Merupakan besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan yang disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R. Besarnya koefisien korelasi antara min banding 0 banding 0 dan plus 1. Tabel interpretasi nilai R ialah seperti ini, nilai koefisiennya dan tingkat hubungannya itu. Jika dia hampir sama seperti tadi sih sebenarnya. Jadi dia kalau udah sampai 1000 nih, 1,00 itu dia udah sangat kuat. Tapi kalau dia masih di 0 nih sampai 1,999 itu berarti dia sangat rendah gitu. Kita lanjut. Nah, jadi manfaat korelasi ganda ini apa sih?
Ini manfaat korelasi ganda ini adalah mencari hubungan atau kontribusi dua variabel X, dua variabel bebas X atau lebih secara stimulan bersama-sama dengan variabel terikat Y, mencari arah dan kuat lemahnya hubungan antara dua atau lebih variabel independen atau X1, X2 sampai dengan XY terhadap variabel dependen Y. Terus formulasi korelasi ganda itu ialah satu, uji korelasi ganda dengan rumus RK1 K1 F sama dengan akar R2 K1 F ditambah R2 K2 F dikurang 2 RK1 F RK2 F RK1 K2 per 1 dikurang R2 K1 K2. Dan kedua ialah uji signifikannya dengan F hitung sama dengan R kuadrat per K per 1 dikurang R kuadrat per N kurang K kurang 1, yang dimana R adalah nilai koefisien korelasi gandanya, K jumlah variabel bebas atau independen N atau jumlah sampel, F ialah F hitung yang selanjutnya akan dibandingkan dengan F tabel kaidah penguji signifikansi. Jika F hitung lebih besar F tabel maka signifikan, jika F hitung lebih kecil F tabel maka tidak signifikan. Nah, di sini carilah nilai F tabel menggunakan tabel F dengan rumus taraf signifikannya alfa sama dengan 0,01 atau alfa 0,05. F tabel sama dengan F1 dikurang alfa. DB sama dengan K, DB sama dengan N kurang K kurang 1. Seperti itu. Terus kita cari lagi nih. Langkah-langkah dari korelasi ganda itu yang pertama ialah buatlah H1 dan H0 dalam bentuk kalimat. Yang kedua ialah buatlah H1 dan H0 dalam bentuk statistik. Yang ketiga ialah buatlah tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi ganda. Yang keempat ialah masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus R sama dengan N sigma KJF dikurang sigma KJ sigma F per akar N sigma KJ kuadrat dikurang sigma KJ N sigma F2 dikurang sigma F2. Yang kelima ialah selanjutnya hasil dari korelasi kemudian hitung korelasi ganda R dengan rumus menguji signifikansi dengan rumus hitung. Setelah korelasi person product moment, yaitu korelasi merupakan salah satu produk bentuk dan ukuran dengan memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang memakai kata-kata dari korelatif positif sehingga terjadinya perubahan dengan meningkat pada suatu benda. Statistik korelasi yaitu sebuah cara untuk metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabelnya, dan apabila terdapat hubungan maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya atau variabel Y. Nah, analisis korelasi merupakan bentuk analisis inferensial yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan bentuk atau hubungan kasual dan hubungan timbale balik di antara variabel-variabel penelitian. Selain itu, analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui besar pengaruhnya suatu variabel bebas atau beberapa variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat melalui analisis koefisien determinasi. Untuk mengetahui tingkat keeratan linear antara kedua variabel yang nilainya dipengaruhi oleh skala atau satuan pengukuran pada X dan Y, dengan menggunakan rumus R menghasilkan koefisien korelasi, akan diperoleh kemungkinan pancaran data yang diwakilinya sebagai berikut, yaitu A, nilai korelasi yang bernilai antara -1 dan 1 yang menunjukkan korelasi sempurna, tanda R yang menunjukkan korelasi positif atau negatif yang menunjukkan hubungan kedua punya variabel. Yang ketiga ialah besarnya nilai R menunjukkan keeratan hubungan linear antara dua peubah. Analisis korelasi banyak jenisnya, ada 9 jenis korelasi, yaitu korelasi person product moment atau R, korelasi Ratian atau Y, korelasi Spearman rank atau RS atau P, korelasi berserial atau RB,
Terus korelasi eh, korelasi pon berserial atau RPB, korelasi pi atau nol, korelasi tetrakorik atau RT. Kita lanjut lagi. Nah, manfaat dari korelasi ini ialah dapat mengukur beberapa hubungan variabel, dapat memotivasi kerja terhadap produktivitas variabel, dapat menemukan kualitas dengan layanan, dan dapat melakukan tingkat inflasi pada variabel tertentu. Korelasi produk moment person atau korelasi produk moment person atau dengan simbol R ini paling populer dan sering digunakan oleh mahasiswa dan peneliti. Korelasi ini dikemukakan oleh Carl Pearson pada tahun 1900. Fungsi dari korelasi ini adalah untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependent. Yang dimana itu rumusnya ialah Rx ya, atau koefisien korelasi min 1 lebih kecil R pangkat X ya lebih kecil 1. Habis itu sigma X yaitu jumlah data variabel X. Sigma Y yaitu jumlah data variabel N. Dan sigma X Y sama dengan jumlah dari perkalian variabel X dan Y. Dan N adalah jumlah sampel. Nah, di sini R X Y itu. Ini rumusnya ya lah. R X Y sama dengan N sigma X Y dikurang sigma X dikurang sigma Y per akar dari N sigma X2 dikurang sigma X2 N sigma Y2 dikurang sigma Y2. Nah, itu dia rumusnya. Nah, ini adalah koefisien determinasi R. Itu dengan rumus KD sama dengan R sama dengan R kuadrat dikali 100%. Dengan keterangannya, KD atau R adalah nilai koefisien determinasi dan R-nya ialah nilai koefisien kolerasi. Jadi, nah, pengujian hipotesis atau uji T nih. Jadi, rumusnya ialah T hitung sama dengan R akar N2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Dengan keterangan T hitung sama dengan nilai T. R itu sama dengan nilai koefisien korelasi dan N merupakan jumlah sampel. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu regresi nilai sederhana. Regresi nilai sederhana. Oke. Regresi nilai sederhana adalah suatu cara untuk mengukur data prediksi melalui garis lurus sebagai gambaran hubungan korelasi di antara dua variabel atau lebih. Analisis regresi adalah suatu metode statistik yang mengamati hubungan antara variabel terikat Y dan serangkaian variabel bebas X1 sampai XP. Tujuan dari metode ini adalah untuk memprediksi nilai Y dan nilai X yang diberikan. Model regresi linear sederhana adalah model regresi yang paling sederhana, yang hanya memiliki satu variabel bebas X. Analisis variabel regresi memiliki beberapa kegunaan, salah satunya untuk melakukan prediksi terhadap variabel terikat Y. Keempat, persamaan untuk model regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus A tambah BX, Y sama dengan variabel yang diprediksi. A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi, X sama dengan variabel pendukung. Model regresi, Y sama dengan A tambah BX sama dengan E, atau itu biasa disebut populasi. Fungsi taksiran, Y sama dengan A tambah BX itu sama dengan sampel, di mana A sama dengan konstanta, B sama dengan koef. Regresi yang nilainya dapat diperoleh dari data sampel. Untuk memperoleh nilai A dan B dibutuhkan pasangan data X, Y sebanyak N. Jadi ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, di sini ada cara pengerjaan regresi sederhana di SPSS. Yaitu yang pertama ialah buka aplikasi SPSS dan copy data yang akan dikerjakan. Setelah itu, pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih Linear. Seperti yang ada di gambar nih. Di sini, pertama klik Analis, terus Regression, dan Linear. Seperti itu. Kemudian akan tampil Linear Regression. Habis itu masukkan variabel Y ke dependent dan variabel X ke independent. Kemudian klik OK. Nah, seperti yang ini. Pada gambar.
Nah, setelah oke, maka akan terlihat. Nah, setelah oke, maka akan terlihat tampilan seperti gambar di bawah berikut. Nah, seperti ini. Nah, itu dia. Nah, jadi koefisien determinasi ialah sebuah koefisien yang memperlihatkan besarnya variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas prediktor. Koefisien determinasi yang didefinisikan sebagai kuadrat dari koefisien korelasi dikali 100%. Sehingga untuk hasil analisis di atas, koefisien determinasi adalah R kuadrat XY dikali 100%. Sama dengan 0,621 kuadrat dikali 100% sama dengan 0,385 dikali 100%. Sama dengan 38,5%. Koefisien ini mengandung makna bahwa 38,5% variasi variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi. Dalam pengertian lain, bahwa mengontrol prediktor lain yang juga berhubungan dengan variabel kinerja. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel kompetensi terhadap kinerja pegawai sebesar 38,5%. Seperti itu. Sini kita akan masuk ke materi baru, ialah regresi ganda. Apa sih regresi ganda itu? Regresi ganda adalah pengembangan dari analisis regresi sederhana. Kegunaannya untuk meramalkan nilai variabel terikat Y apabila variabel bebas minimal 2 atau lebih. Analisis regresi ganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan kasual antara dua variabel bebas atau lebih X1, X2, X3 sampai Xn dengan satu variabel terikat. Asumsi dari arti persamaan regresi linear regresi sederhana berlaku pada regresi ganda, tetapi bedanya terletak pada rumusnya. Sedangkan analisis regresi ganda dapat dihitung dengan cara komputer dengan program Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 7,5 hingga versi 17, dan ada juga dengan menggunakan kalkulator atau manual. Nah, tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respons Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau prediktor X1, X2 sampai Xn diketahui. Diketahui. Di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Persamaan regresi ganda dirumuskan. Yang A ialah dua variabel bebas, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Tiga variabel bebas yaitu Y aksen sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. 4 variabel bebas yaitu Y aksen sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah B4 X4. D itu Kn variabel bebas yaitu Y aksen sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya, dan ditambah Bn Xn. Langkah-langkah analisis regresi ganda dengan SPSS, yaitu yang pertama adalah buka program SPSS, klik variable view, selanjutnya pada bagian name tulis motivation, motivasi, minat, dan prestasi. Pada desimal ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label tuliskan motivasi X1, minat X2, dan prestasi Y. Pada bagian measure pilih scale, maka tampak di layar sebagaimana gambar berikut ini. Nah, setelah itu klik data view. Di data view lalu masukkan X1, minat, X2, dan prestasi Y yang sudah dipersiapkan tadi tampak di layar SPSS. Selanjutnya dari menu utama SPSS pilih Analyze Regression atau Linear. Muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Masukkan variabel motivasi X1, minat, X2 ke kotak Independent S. Kemudian variabel prestasi Y pada kotak dependen. Pada bagian method pilih Enter, selanjutnya klik statistik. Nah, seperti pada gambar. Pada bagian linear regression statistik diberikan tanda centang pada estimates dan model fit, kemudian klik continue. Langkah terakhir adalah klik OK, maka akan muncul output SPSS. Nah,
Di sini kita akan masuk ke analisis variansi ANOVA atau analisis of variance atau ANOVA nih. Jadi konsep ANOVA itu ialah asumsi ANOVA, yaitu data berdistribusi normal, variansi sama untuk setiap K populasi, data minimal berskala interval, sampel bersifat random. Nah, dan ANOVA itu digunakan untuk membandingkan rata-rata antar kelompok dengan faktor pembeda hanya satu macam. Itu ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Satu main yaitu UJT atau Z, dua main ya UJT atau Z lebih besar sama dengan 3 main yaitu UJF. Analisis variansi. Ilustrasi masalah nih. Baiklah, kita masuk ke sini. Ada dua sumber variasi atau sort of variation. Itu yang pertama ya perbedaan karena perlakuan treatment atau adanya perbedaan secara sistematis, misalnya perbedaan skill operator, kesiapan mesin, dan lainnya. Yang kedua ialah perbedaan dalam perlakuan atau error, perbedaan yang terjadi secara acak. Suatu pabrik terdapat 5 stasiun kerja untuk menghasilkan produk yang sama. Ujilah apakah 5 stasiun tersebut memiliki produktivitas yang sama. Nah, jadi stasiun kerja itu ialah faktor perlakuan A1 sampai A5 ini adalah levelnya nih. Jadi ini semua yang akan nanti dikerjakan mungkin dari SPSS ataupun Excel nih. Ini angka-angkanya. Dan ini adalah totalnya yang sudah dihitung dari A1 sampai A5 ke bawah nih. Dan ini adalah meannya. Struktur data itu ini adalah kita ke bagian ke struktur data ya. Jadi penjelasan notasinya itu ialah K itu adalah jumlah perlakuan, N adalah jumlah perulangan setiap perlakuan ke I, Y-in adalah data pengamatan perlakuan ke I dan perulangan ke N, Y-I adalah jumlah nilai data pengamatan perlakuan ke I, Y aksen I adalah rata-rata nilai data pengamatan perlakuan ke I, Y adalah Y besar adalah jumlah keseluruhan nilai data pengamatan, Y aksen adalah rata-rata nilai seluruh data pengamatan nih. Jadi semua ada di faktor satu nih. Nah, kita akan masuk ke pengujian hipotesis nih. Jadi H0 banding mu1 sama dengan mu2, dan sama dengan mu3 sampai mu-K. Jadi H1 itu adalah rata-rata setiap perlakuan berbeda. Minimal ada 2 perlakuan berbeda nih. Yang ketiga ialah menentukan taraf signifikan atau alfa. Dan biasanya alfa itu sama dengan 0,05 atau 0,01. Tentukan titik kritis atau F-table. 1 per F alpha banding V2, V1. V1. Sama dengan derajat bebas pembilang. Atau V2 itu sama dengan derajat bebas penyebut lah. Yang kelima ialah mencari F hitung. 6 ialah keputusan, yaitu tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F double dan sebaliknya. Dan yang ketujuh ialah tarik kesimpulan sesuai konteks permasalahannya. Seperti itu. Nah, pengujian hipotesisnya lagi nih. Ini ada tabel ANOVA satu arah nih. Bisa dilihat ya. Dan di mana itu JKT ialah rumus K sigma I sama dengan L, S dengan I sama dengan 1, N sigma J sama dengan 1, Y kuadrat IJ dikurang Y kuadrat per NK. JKA sama dengan K sigma I sama dengan L sama dengan 1. Y kuadrat I per N sama dengan, maksud saya maaf, dikurang Y kuadrat per NK. JKE sama dengan JKT sama dengan JKA. Itu di mana JKT adalah jumlah kuadrat total, JKA adalah jumlah kuadrat perlakuan, dan JKE adalah jumlah kuadrat error. Seperti itu. Nah, pengujian hipotesis nih. Seperti yang kita lihat tadi itu, ini soalnya. Terus JKT-nya itu ialah sama dengan 551 kuadrat ditambah 595 kuadrat ditambah 679 kuadrat sama dengan maksud saya dikurang 16.854 atau 16.854 kuadrat per 6 dikali 5 sama dengan 209.376,80. JKA-nya sama dengan 3.320 kuadrat ditambah 3.416 kuadrat.
ditambah seterusnya, dan ditambah yang terakhir adalah 3.664 kuadrat per 6 dikurang 16.854 kuadrat per 6 dikali 5, yaitu mendapatkan hasil 85356,47, dan JKE-nya ialah 20937680 dikurang 85356,47 dan mendapatkan hasil 124.020,33. Nah, dengan rumus ini nih diketahui K5 itu V1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4, N yaitu 6, V2 yaitu 5 dikali 6 dikurang 1 sama dengan 25, alpanya berarti 0,05. Jadi F tabelnya itu sama dengan 1 per F 0,05 banding 25,4 sama dengan 1 per 0,362488 sama dengan 2,76, atau Excel F infinite 0,05 2 banding 4 seperti itu. Kemudian hipotesis yaitu tabel analisis variansi, itu ini dia tabelnya. Sumber variasi perlakuan itu 8, 5, 3, 5, 6, 4, 7, 4. Nah, bisa dilihat dari sini ya. Ini juga yaitu H0 Mia A1 sama dengan Mia A2 sama dengan Mia A3 sama dengan Mia A4 sama dengan Mia A5. Mia A1 ialah rata-rata setiap perlakuan berbeda, minimal ada 2 perlakuan berbeda tuh. Itu taraf signifikan alpha sama dengan 0,05, titik kritis F tabel itu 2,76, F hitung sama dengan 4,30. Keputusan itu tolak H0 karena F hitung lebih besar daripada F table. Kesimpulan, rata-rata produktivitas ke-5 stasiun kode tersebut berbeda. Seperti itu. Ini contoh soalnya pada kasus 18. Seorang petani mengetahui apakah ada pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman cabenya dalam sentimeter. Petani tersebut menggunakan 5 jenis pupuk yang berbeda, A, B, C, D, dan E, yang melakukan pengamatan selama 2 minggu terhadap 20 tanaman cabai. Adapun jenis pupuk yang akan dicobakan pada 4 tanaman cabai yang berbeda diperoleh dari data sebagai berikut. Nah, ini datanya nih. Oke. Dari dataset di atas, One Way ANOVA One Way ANOVA merupakan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan petani tersebut. Hal ini dikarenakan ada 5 kelompok tanaman yang akan dibandingkan untuk melihat ada tidaknya perbedaan tinggi tanaman antar kelompok. Jika proses hasil bahwa terdapat tanaman perbedaan tinggi tanaman antar kelompok, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman, dan sebaliknya jika proses hasil tidak terdapat perbedaan tinggi tanaman antar kelompok, maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Penyelesaian dengan RStudio adalah menyusun dataset di MS Excel menggunakan import data ke RStudio, melakukan uji asumsi ANOVA atau ANOVA, yaitu asumsi normalitas, homogeneitas, dan jika memenuhi asumsi di atas, lanjutkan dengan analisis one way ANOVA. Untuk pengujian hipotesis, kita dapat melihat F value atau PR lebih besar F pada tabel. Jika menggunakan F value, maka pengujian akan dilakukan dengan membandingkan nilai F value dengan F tabel, di mana H0 ditolak jika F value lebih besar daripada F table. Jika penggunaan PR atau lebih besar F, maka pengujian akan dilakukan dengan membandingkan nilai PR lebih besar F dengan alpha, di mana H0 ditolak jika PR lebih besar F lebih kecil alpha. Dari output di atas diperoleh hasil bahwa pada taraf signifikansi 5%, H0 ditolak karena PR lebih besar F sama dengan 5,5 dikali 10 dikurang 3, yang artinya terdapat perbedaan tinggi tanaman antar kelompok pupuk, atau dapat dikatakan bahwa ada pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Jika ingin diketahui jenis pupuk mana yang merupakan jenis pupuk terbaik, dapat dilanjutkan menggunakan post hoc test. Statistika inferensia atau konsep dasar uji hipotesis.
Hipotesis atau tanggapan dasar adalah jawaban sementara ja eee, terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Duga jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Penggunaan hipotesis contohnya seperti proses penelitian tentang hubungan antara kebiasaan manusia membuang sampah dan tingginya jumlah sampah di Indonesia. Berdasarkan data sampel yang kamu dapatkan, hipotesis yang muncul adalah kebiasaan manusia terhadap berhubungan dengan jumlah sampah. Dan statistika itu memiliki 2 bagian, yaitu deskriptif dan inferensia. Jadi kita sekarang masuk ke inferensia. Nah, ini yang saya jelaskan tadi tentang apa sih populasi dan sampel itu. Jadi populasi itu ialah ini, cara singkatnya itu ialah jumlah keseluruhan dan sampel ialah bagian kecil dari keseluruhan ini. Seperti itu. Nah, statistika inferensia itu dibagi menjadi ada estimasi, dan estimasi itu dibagi lagi menjadi estimasi titik dan estimasi interval. Setelah itu, statistika inferensia memiliki uji hipotesis yang dimana H0 atau hipotesis 0 dan H1 yaitu hipotesis alternatif. Nah, contoh kasusnya ini itu seperti pemerintah di suatu negara ingin mengestimasi rata pendapatan seluruh penduduknya di masa pandemi. Namun karena jumlah penduduk negara tersebut mencapai ratusan juta, maka pengambilan data keseluruhan penduduk tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pemerintah mencatat pendapatan beberapa warga negara yang diposisikan sebagai sampel. Nah, setelah dapat dikumpulkan, kemudian pemerintah mengestimasi bahwa pendapatan warga negaranya selama pandemi adalah sebesar 2 juta rupiah. Contoh kasus 2 nih, hampir sama seperti contoh kasus 1 ya, yaitu dengan mengambil sampel dari beberapa populasi keseluruhan. Nah, hipotesis statistik itu contohnya ialah contoh satu itu seperti H0 atau H0, mu1 dan mu2 sama dengan mu2 atau rata dua populasi tidak berbeda. H alternatif atau H1-nya ialah mu1 tidak sama dengan mu2 atau rata dua populasi berbeda. Nah, di contoh 2 itu H atau P sama dengan O, koefisien korelasi populasi adalah 0 sehingga tidak ada hubungan. H, P tidak sama dengan 0. Koefisien korelasi ke populasi tidak sama dengan 0 A sehingga ada hubungan. Nah, hipotesis pertama ialah pernyataan penelitian. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif itu ya. Seperti pertanyaan penelitian, habis itu hipotesis penelitian, hipotesis statistik, dan uji statistik. Uji statistik yang pertama ialah menguji hipotesis nol. Dan setelah menguji hipotesis nol akan mendapatkan dua kemungkinan, yaitu menolak H0 atau gagal menolak H0. Oke, lanjut lagi. Pengujian hipotesis. Hipotesis pada tugas akhir. Satu, apa itu hipotesis? Dua, mengapa ada hipotesis pada laporan tugas akhir? Yang ketiga, contoh hipotesis pada tugas akhir. Keempat ialah metode untuk uji hipotesis. Nah, hipotesis itu ialah perdugaan parameter diuji berdasarkan data atau dengan metode statistik. Nah, mengapa ada hipotesis dalam tugas akhir? Ialah permasalahan suatu variabel respon satu populasi. Terus bagaimana solusinya? Apa kajian pustakanya? Setelah itu variabel yang berpengaruh, treatment seperti apa yang perlu dipilih, kondisi apa yang perlu dibutuhkan, dugaan hipotesis apa, terus diuji kebenaran dengan data sampel apa, terus kesimpulan untuk populasi dan kembali lagi ke awal yaitu permasalahan suatu variabel respon dari suatu populasi. Contoh hipotesis pada tugas akhir ialah permasalahan yaitu rendahnya produktivitas kakao di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Studi literaturnya ialah kurangnya penggunaan bibit unggul mempengaruhi produktivitas kakao. Itu rendahnya tingkat pemangkasan produksi mempengaruhi produktivitas kakao.
Hanolnya adalah penggunaan bibit unggul tidak berpengaruh produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Satunya penggunaan bibit unggul berpengaruh positif terhadap produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Terus nolnya juga pemangkasan produksi tidak mempengaruhi produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Satunya pemangkasan produksi berpengaruh positif terhadap produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Nah, hipotesis itu model regresinya berganda. Setelah itu melakukan uji T dan mendapatkan kesimpulan. Uji hipotesis statistik. Definisi hipotesis statistik dan uji hipotesis. Dua manfaat uji hipotesis. Jenis-jenis pengujian hipotesis. Yang keempat ialah menentukan H0 dan H1. Contoh penentuan H0 dan H1 itu hipotesis atau dugaan. Hipotesis statistik yaitu dugaan tentang parameter atau rata-rata. M, variansi atau S2, proporsi atau P. Diuji secara empiris berdasarkan data. Uji hipotesis. Jenis hipotesis statistik. Hipotesis 0 sama dengan H0 dugaan awal hipotesis alternatif. H1 ialah lawan dari H0, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, contoh penentuan H0 dan H1 pada pengujian hipotesis nih. Menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta rupiah. Apakah hal itu benar? Maka akan dilakukan pengujian satu arah kiri. Itu seperti ini. Dan berikutnya lah, menurut seorang penyuluh, proporsi petani yang sudah menerapkan hasil teknologi pemupukan berimbang pada lahan sawit adalah lebih dari 30%. Apakah hal itu benar? Maka akan dilakukan pengujian satu arah kanan dengan rumus yang ada di sini. Yaitu yang terakhir adalah menurut seorang pekebun rata-rata pohon karet tersadap di suatu updeling adalah 60%. Apakah hal itu benar? Maka akan dilakukan pengujian dua arah dengan menggunakan rumus ini. Nilai rata-rata statistik UAS mahasiswa TPTP minimal 80. Apakah itu benar? Maka akan dilakukan pengujian satu arah kiri dengan melakukan rumus ini. Sebuah minimum kaleng bertuliskan berisi 200 mili, namun Andi tidak percaya dan mengatakan berisinya kurang dari itu. Pengujian akan dilakukan pengujian satu arah kiri dengan rumus ini. Seorang dosen mengatakan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa di ujian mata kuliahnya tidak ada yang lebih dari 70. Apakah itu benar? Pengujian satu arah kanan. Itu dengan menggunakan rumus ini. Yang dimana setiap rumus itu akan menampilkan angka-angka yang ada di sini nih. Itu di bagian akhir. Untuk mencari apakah itu benar apa tidak. Nah, di sini akan masuk di prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama itu tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Setelah itu tentukan taraf signifikansi atau alfa, yaitu seterusnya menghitung nilai dari statistik uji, tentukan wilayah kritis atau wilayah tolak H0, kemudian keputusan tolak H0 dan gagal tolak H0. Statistik uji. Fungsi PU-bah acak adalah untuk mendapatkan nilai yang akan digunakan pada pengujian hipotesis statistik. Contoh hipotesis rata-rata. Uji hipotesis rata untuk jumlah sampel besar dan variansi populasi tidak diketahui. Itu statistik uji Z. Z sama dengan X action dikurang mu 0 per S per akar N. Atau populasi, sampel, dan Z hitung. Seperti rumus ini. Penentuan satu arah kiri. Mungkin bisa teman-teman lihat seperti ini yang ada di layar. Nah, dan keputusannya itu setelah melakukan uji satu arah kanan nih dengan rumus ini, maka keputusannya adalah tolak K0. Seperti itu. Nah, dan ini ialah untuk uji hipotesis dua arah dengan menggunakan rumus ini. Dan kesimpulannya adalah keputusan tolak H0 di sini. Nah, kita akan masuk ke uji rata-rata satu populasi, itu menguji nilai tengah atau satu populasi.
Pengujian nilai tengah atas satu populasi. Suatu contoh acak diambil dari populasi normal berukuran N dan tujuannya adalah menguji apakah parameter mu sebesar nilai tertentu, katakanlah mu 0, yaitu populasi X sebaran atau mu omega 2 acak. Contoh. Itu. Cara pengambilan keputusannya itu ialah hipotesis dua arah. Dengan rumus ini yaitu tolak H0 jika nilai kritis jika nilai statistik uji lebih besar nilai kritis alfa per 2. Hipotesis satu arah itu ada dibagi dua dengan rumus ini, yaitu di mana tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar daripada nilai kritis alfa, dan tolak H0 jika nilai statistik uji lebih kecil minus nilai kritis alfa. Nah, ini dia. Ini dia pohon peta dari nilai dari statistik uji. Mungkin bisa dilihat. Nah, besarnya taraf nyata sangat tergantung dari bidang yang sedang dikaji. Daerah penolakan H0 sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif atau H1 dan statistik uji, yaitu H1 mu lebih kecil daripada mu 0, tolak H0 jika ZH lebih kecil min Z alpha atau TH lebih kecil daripada T alpha dB sama dengan N kurang 1. Dan bisa juga teman-teman lihat untuk selanjutnya nih, hampir sama sebenarnya. Nah, menghitung peluang dengan tabel Z nih. Ada dua jenis tabel Z nih. Yang pertama jenis 1 dan jenis yang kedua. Bisa dilihat. Ini adalah tabel yang nantinya akan dihitung, dan ini adalah contoh dari jenis 1, yaitu dengan rumus PZ lebih kecil daripada C, PZ lebih kecil daripada minus 3,7 sama dengan 0,0001, PZ lebih kecil daripada minus 2,93 sama dengan 0,0017, P minus 3,56 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada minus 2,58 sama dengan P Z lebih kecil daripada minus 2,58, P Z lebih kecil daripada minus 3,56 sama dengan 0,0049 dikurang 0,0002 sama dengan 0,0047. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia contoh jenis yang kedua tadi, itu dengan ini apanya, angka yang akan dihitung dengan rumus P0 lebih kecil Z lebih kecil 1,3 sama dengan 0,3485, P minus 0,15 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,68, P minus 0,15 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0 ditambah P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,68, P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,15 ditambah P0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,68 sama dengan 0,596 tambah 0,2517 akan menghasilkan 0,3113 seperti itu. Nah, ini dia kalau di Excel mungkin bisa dilihat. Nah, sini dia telah menghasilkan PZ lebih kecil 3,7 yang dimana nom disnya ialah minus 3,701 true. Dan yang kedua itu adalah PZ PZ lebih kecil min 3,7 yang dimana 0,000108 juga sama seperti ini akan mendapatkan hasilnya.
Nah, ini PZ lebih kecil dari 2,58 dikurang PZ lebih kecil daripada 3,56 dengan norm disk-nya itu ini, dan akan mendapatkan hasil 0,004755 seperti itu. Nilai kritis Z dengan Excel nih, seperti ini. Terus juga ini. Jadi sebenarnya hampir sama dengan tadi ya, cuman dia itu memiliki jalan yang rada berbeda tapi hampir sama. Nah, pengujian hipotesis rata-rata dua populasi sampel independen, pengujian tengah dua populasi, membandingkan nilai tengah dua populasi, setiap populasi diambil contoh acak berukuran tertentu, bisa sama, bisa juga tidak sama. Pengambilan kedua contoh saling bebas dan tujuannya adalah untuk menguji apakah parameter mu1 dan sama atau tidak dengan parameter mu2. Uji hipotesis rata-rata dua populasi sampel independen, hipotesis dua arah. Dengan menggunakan nilai ini, maka tolak nol jika nilai statistik uji lebih kecil dari nilai kritis alfa per 2. Hipotesis satu arah kanan menggunakan rumus yang ada di sini dengan hasil tolak nol jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis alfa, dan hipotesis satu arah kiri dengan menggunakan rumus yang ada di sini juga, itu tolak nol jika nilai statistik uji lebih kecil dari nilai kritis alfa. Statistik uji sampel atau independen nih, bisa dilihat. Tekan lagi. Nah, terus ada dari sini dan ini juga. Hipotesis. Dengan rumus yang ada di samping, tolak nol jika F hitung lebih besar daripada F alpha, V1, V2. Nilai F untuk menguji adalah rasio dari F sama dengan S21, S22. Menggunakan distribusi F dengan derajat bebas V1 sama dengan N1 dikurang 1, dan V2 sama dengan N2 dikurang 1. Uji hipotesis rata-rata dua populasi independen. Nih. Sampel independen yaitu unit sampel untuk kedua kelompok sampel berbeda, tidak untuk melihat perubahan yang disebabkan oleh perlakuan tertentu. Menguji perbedaan rata-rata produktivitas dua jenis varietas tanaman tertentu. Sampel dependen dan pengamatan berpasangan unit sampel untuk kedua kelompok sampel sama. Perbedaan nilai sampel di antara dua kelompok sampel karena adanya pemberian perlakuan yang berbeda. Untuk melihat perubahan yang disebabkan oleh perlakuan tertentu. Contoh, menguji apakah teknik pengendalian hama tertentu berpengaruh terhadap tingkat serangan hama pada suatu populasi tanaman. Nah, ini sampel pengamatan independen dan pengamatan berpasangan. Ini seperti yang saya katakan tadi. Oh, ini adalah populasi dan ini akan kita ambil dari sampel dari beberapa dari populasi tersebut. Seperti yang dikatakan, yaitu kurang dari 70% total penduduk bahagia taraf signifikan 5% dengan menggunakan rumus ini, dan maka akan melakukan Z hitung. Kita akan masuk ke analisis korelasi. Analisis korelasi ini itu untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan tersebut atau koefisien berkorelasi, dan koefisien untuk menggunakan mengukur kuat hubungan antar variabel, bentuk atau arah hubungan, dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Bentuk dan atau arah di antara variabel koefisien korelasi dinyatakan dalam positif dan negatif. Nah, tabel koefisien korelasi ini sebenarnya hampir sama sih dengan tadi. Itu dimana kalau itu udah sampai 1000 atau 1,00 itu udah sangat tinggi atau kuat sekali. Tapi kalau dia dari
0,0 sampai 0,199, maka itu bisa dikatakan rendah dan atau sangat lemah sekali. Nah, sederhananya itu untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, persen produk momen yaitu untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Yang kedua itu Spearman rank yang tadi kita apa juga, itu untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk ordinal. Persen apa? Persen produk momen yaitu rumus persen produk momen yaitu RXY hampir sama yang tadi sudah kita lihat ya. Ini dia rumusnya itu dengan contoh yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan lamanya tidur X dengan kestabilan emosi Y. Data penelitian sebagai berikut nih. Ini dia. Persen produk momen yaitu menentukan hipotesis. Yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi, dan alternatif itu terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi ini. Itu menghitung data yang dibutuhkan. Jadi N sama dengan 10, sigma X sama dengan 1090, sigma Y sama dengan 770, sigma XY sama dengan 90.550, sigma X2 sama dengan 437, 143.700, dan sigma Y2 sama dengan 61.400. Bisa dilihat nih, untuk menghitung korelasi produk momen menggunakan yang tadi, dan ini dia saat sudah masuk rumus dan akan mendapatkan hasil yaitu 0,913. Nah, persen produk itu menentukan kriteria, itu jika R hitung atau lebih kecil sama dengan R tabel, maka H0 diterima. Jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka H0-nya ditolak. Dan menentukan R tabel itu ialah taraf signifikansi alfa yaitu 0,05, dan defisiensinya itu ialah N dikurang 2 sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 8. R tabel sama dengan 0,632, yaitu 6 membandingkan R hitung dan tabel. R hitung 0,913 lebih besar R tabel 9,632, maka H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang positif antara lamanya waktu tidur dan kestabilan emosi. Itu menggunakan Spearman rank lagi nih, dengan RHO sama dengan 1 dikurang 6 sigma D2 per N2 minus 1. Dengan keterangan yaitu RHO-nya itu koefisien korelasi Spearman rank, N itu jumlah data, D adalah beda peringkat yang berpasangan. Dan contohnya, soalnya itulah seorang peneliti ingin mengetahui hubungan hasil ujian statistik X dengan hasil ujian MATPEN Y. Data penelitian sebagai berikut. Spearman rank itu menggunakan hipotesis di mana H0-nya tidak terdapat hubungan antara hasil ujian statistik X dengan hasil ujian MATPEN. Satunya terdapat hubungan antara hasil ujian statistik dengan X dengan hasil ujian MATPEN. Nah, saat ini udah masuk dengan rumus nih yang tadi saya katakan ini, dengan mendapatkan hasil RHO-nya itu adalah 0,854. Oke. Jadi itu Spearman rank itu menentukan kriteria nih. Nah, sekarang kita masuk ke analisis regresi untuk memprediksi hubungan antara variabel nih. Cara dari analisis regresi adalah hubungan. Satu, hubungannya itu harus diketahui adanya hubungan antara variabel. Yang kedua adalah variabelnya itu harus kriterium atau variabel terikat, dan variabel prediktor atau variabel bebas. Contohnya dari hasil analisis koreksi nyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara motivasi kerja dan kinerja. Dikarenakan hubungan yang signifikan, maka dilakukan uji prediksi apakah kinerja seseorang dapat diprediksi dari motivasi kerjanya. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel kriterium dan satu variabel prediktor. Asumsi data diambil secara random dari populasi, data memiliki pasangan yang sama, data berdistribusi normal, hubungan antara variabel linear. Nah, ini dia sudah masuk rumus, dan contoh soalnya adalah salah satu peneliti dengan judul hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru nih. Ini dia tabel. Maka akan mendapatkan hasil 6,857. Untuk Y aksen dan X aksennya 4,857.
Untuk menghitung koefisien regresi ini udah masuk rumus dan akan menghasilkan akhirnya itu 0,908. Dan juga akan menghasilkan dari semua ini untuk menghitung kuadratnya itu semua dan menghitung jumlah kuadrat regresi B, JKB dan JKREG akan mendapatkan JKB itu 8,950. Sama juga di sini JKS-nya akan mendapat 1,97 dan F-nya akan mendapat 23,466. Analisis regresi. Apa kata analisis regresi? Analisis regresi adalah suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi nilai rata-rata variabel independen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Apabila digunakan satu variabel independen, maka regresi yang terbentuk disebut regresi sederhana. Apabila terdapat lebih dari satu variabel independen, maka regresi yang tersebut disebut regresi berganda. Nah, ini dia. Setelah dia akan masuk ke dalam rumus. Nah, contoh soalnya itu ya seperti ini. Pengaruh jumlah sales dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan mobil. Nah, dan pertanyaannya ialah apakah terdapat pengaruh jumlah sales dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan mobil? Nah, dan identifikasi soalnya adalah data rata-rata penjualan mobil per bulan itu adalah 20 di wilayah yang berbeda beserta data jumlah sales dan biaya promosi yang dikeluarkan. Dari data tersebut bisa kita analisa bahwa penjualan mobil dipengaruhi jumlah sales dan biaya promosi. Nah, sini saat akan dilakukan uji di dalam Excel Word ya. Akan dapat nih regresinya dan juga ANOVA-nya. Sini regresi statistiknya itu tabelnya. Dan pada tabelnya itu nilai multiplier R, R square, adjust R square, standar error, dan jumlah observasi. Tabel summary output ini menunjukkan kekuatan hubungan antara model variabel bebas dengan variabel terikat atau goodness of fit, yaitu mengukur kebaikan suatu model. Itu multiplier R, yaitu disebut sebagai koefisien korelasi antara variabel output dan input. Adalah suatu ukuran untuk mengukur tingkat keeratan hubungan linear antara variabel terikat dengan seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Berikut adalah kategori korelasinya. Regression statistik. Dan dilihat dari besarnya nilai multiplier R, nilai korelasi antara X1 X2 dengan Y adalah 0,567, termasuk dalam kategori sangat kuat. Terus juga di sini disebut juga sebagai koefisien determinasi, merupakan besaran yang menyatakan proporsi atau persentase variasi total dari variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai ini artinya adalah 73,39 variasi penjualan dipengaruhi oleh variasi jumlah sales dan biaya promosi. Sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Sifat R, apabila variabel X-nya makin banyak, maka nilai makin tinggi dan bisa mendekati 100%. Dan dalam teori hal ini tidak mungkin 100%, oleh karena itu buatlah adjusted R square. Nah, apa sih adjusted R square itu? Yaitu merupakan variabel derajat yang ada dalam model besar ini nilainya selalu kecil dari R square dan bernilai negatif. Seringkali juga disarankan jika variabel bebas lebih dari 2, sebaiknya menggunakan adjust square R square. Pada kasus ini diperoleh nilai adjust R square sebesar 0,7026. Nilai ini artinya adalah bahwa 70,26 variasi penjualan dipengaruhi oleh variasi jumlah sales dan biaya promosi, sisanya dipengaruhi oleh atau dijelaskan variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Adjust R square. Nah, ini adalah observation. Apa sih observation? Adalah jumlah pengamatan. Tabel ANOVA atau analisa occurrence diterjemahkan sebagai analisa seragam. Dari tabel ANOVA tersebut diungkapkan bahwa keragaman data aktual variabel terikat atau penjualan bersumber dari model regresi dari residual. Dalam pengertian sederhana untuk kasus adalah variasi turun naiknya disebabkan oleh variasi jumlah sales dan biaya promosi serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi penjualan dan model regresi residual. Nah, seperti ini tabelnya, itu pada tabel di bawah nih ya. Tabel ini pada ANOVA ditampilkan
perhitungan regresi yang mencakup intercept atau konstanta dan koefisien-koefisien regresi untuk masing-masing variabel nilai F hitung dan significance F. Istilah P-value di Excel, standar error, testat, P-value, dan selang kepercayaan atau confidence level. Nah, uji simultan nih, di sini nih. H0 ditolak apabila P-value di tabel nilai P-value adalah 0,001 kurang dari 0,0, maka H0 ditolak. Artinya H1 diterima berarti ada variabel X yang berpengaruh terhadap Y. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah variabel X mana yang berpengaruh? Apakah X1 atau X2 atau kedua-duanya? Untuk menjawab ketika kita lanjut uji parsial dengan menggunakan uji T. Kriteria pengujiannya P-value saja, di mana H0 ditolak apabila P-value ini dia uji parsial. Bisa dilihat untuk uji parsialnya itu ada di sini. Nah, berarti hasil uji parsial sesuai dengan hasil uji simultan, yaitu ada yang berpengaruh dan ternyata kedua variabel independen baik jumlah sales X1 ataupun biaya promosi X2 berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Nah, hasil pendugaan ialah ya aksen 121,25 ditambah 9,7 X1 ditambah 6,67 X2. Variabel koefisien jumlah sales maupun biaya promosi bernilai positif yang berarti ada pengaruh positif atau searah dengan penjualan. Artinya semakin banyak sales maka penjualan semakin tinggi. Biaya promosi semakin tinggi dan penjualan semakin tinggi. Yaksin adalah 121,25 dan 9,07 X1 dan 6,67 X2. Konstanta atau intercept sebesar 121,25. Jika X1, artinya jika X1 dan X2 bernilai 0 atau perusahaan tidak menggunakan tenaga sales dan juga tidak mengeluarkan biaya promosi, maka ia penjualan rata-rata per bulan sebesar 121,25 juta dengan asumsi variabel di luar X1 dan X2 konstan atau tidak berubah atau ceteris paribus. Nah, jadi koefisien beta 1 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang sales X1 maka akan memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata setiap bulan sebesar Rp9,7 dengan asumsi bahwa biaya promosi X2 tetap atau konstan serta variabel lain selain dalam model juga konstan ceteris paribus. Nah, koefisien beta 2 sebesar 6,67 menunjukkan bahwa setiap penambahan Rp1 juta biaya promosi X2 maka akan memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata tiap bulan sebesar Rp6,67 juta dengan asumsi bahwa jumlah sales X1 tetap atau konstan serta variabel lain selain dalam model juga konstan ceteris paribus. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman dan juga ibu dosen, juga bapak dosen yang telah menonton video saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata, ataupun ada beberapa slide yang tidak saya jelaskan karena masih ada kurang paham dengan materinya, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.